banyak orang yang percaya bahwasanya kecelakaan itu merupakan konspirasi dari agen-agen rahasia keluarga kerajaan mantan suami Putri Diana. Yo geng, gua Arjun, selamat datang di Jun's Corner. Oke geng, sebelum kita lanjut ke videonya, gua dan juga tim Jun's Corner ingin mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Ratu Elizabeth II pada tanggal 8 September 2022, tepatnya pada pukul 4:30 sore. Ngomongin soal kematian Ratu Elizabeth II, hingga saat ini media massa banyak menayangkan pemberitaan tentang kematian Ratu Elizabeth II. Berbeda dengan media sosial, mereka justru lebih banyak memperbincangkan tentang kematiannya Putri Diana, sosok wanita yang pernah menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Dan di video kali ini kita akan coba membahas tentang konspirasi kematian Putri Diana. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, tim Jun's Corner sudah membaginya ke dalam 3 segmen. Langsung saja kita masuk ke segmen pertama. Sebelum menjadi putri kerajaan dan menikah dengan Pangeran Charles, Diana merupakan seorang gadis biasa. Diana pernah bersekolah di Riddlesworth Hall School dan juga West Heath School. Diana semasa muda dikenal dengan sosok yang pemalu, namun Diana merupakan sosok yang mencintai anak-anak. Dan ia juga menunjukkan rasa kecintaannya terhadap musik maupun dunia tari. Sebelum menjadi istri seorang pangeran, Diana merupakan seorang asisten taman kanak-kanak di Young England, sebuah yayasan taman kanak-kanak milik keluarga Diana. Diana merupakan satu-satunya orang biasa yang bisa menikah dengan keluarga kerajaan. Nah, hal inilah yang menyebabkan jutaan orang di seluruh dunia yang mengagumi pasangan Putri Diana dan juga Pangeran Charles. Pada tahun 1977 merupakan tahun pertemuan antara Putri Diana dan juga Pangeran Charles. Pada saat itu, secara tidak sengaja Pangeran Charles bertemu dengan Diana pada saat Pangeran Charles sedang melakukan perburuan terhadap burung. Dan pada saat itu diketahui bahwasanya Putri Diana masih berusia 16 tahun. Sementara Pangeran Charles pada saat itu berusia 28 tahun. Pangeran Charles ini bertemu dengan Diana di rumahnya Sarah Spencer. Dan untuk kalian ketahui, Sarah Spencer merupakan kakak dari Putri Diana. Nah, pada saat itu Sarah Spencer ini sedang berpacaran dengan Pangeran Charles. Gila ya kalau dipikir-pikir ya, pacaran dengan kakaknya, kawin dengan adiknya. Tapi kalau dipikir secara rasional mungkin sah-sah saja ya, namanya jodoh. Pacaran dengan si A kemudian kawinnya dengan si B, itu hal yang biasa. Dan sampai di sini ceritanya masih biasa-biasa saja. Kemudian akan menjadi luar biasa setelah kita bahas lebih mendalam. 3 tahun kemudian setelah pertemuannya, akhirnya Pangeran Charles secara resmi berpacaran dengan Putri Diana setelah ia putus dengan kakaknya si Sarah Spencer. Baru beberapa bulan berpacaran, secara mengejutkan Pangeran Charles itu melamar Diana untuk dijadikan sebagai istrinya. Dan kemudian tepat pada tanggal 29 Juli tahun 1981, Pangeran Charles dan Putri Diana secara resmi menikah. Dan hasil dari pernikahan mereka dikaruniai 2 orang putra, yaitu Pangeran Harry dan Pangeran William. Pada tahun 1986 menjadi tahun yang paling bergejolak dalam rumah tangga Putri Diana dan juga Pangeran Charles. Pada saat itu diketahui bahwasanya Pangeran Charles telah melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita yang bernama Camilla Parker Bowles. Nah, sebelum menjadi rivalnya Putri Diana, ternyata Camilla ini merupakan sahabat dekat dari Putri Diana sewaktu Putri Diana belum menikah dengan Pangeran Charles. Bahkan diketahui pada saat itu Putri Diana kerap kali membawa Pangeran Charles
berkunjung ke rumahnya Camilla. Dan diketahui bahwasanya pada saat itu Camilla sudah mempunyai seorang suami dan juga memiliki sepasang anak. Nah, kedua anak Camilla ini pada saat itu, seperti yang udah kita bilang tadi, bahwasanya Putri Diana itu menyukai anak-anak, sehingga kedua anak dari Camilla ini cukup akrab dengan Putri Diana. Saking akrabnya antara Putri Diana dan juga Camilla, Putri Diana ini dulu pernah mengajak Camilla untuk melihat Pangeran Charles berkuda. Namun sayang, keakraban antara Putri Diana dan Camilla ini berubah total setelah Putri Diana dan juga Pangeran Charles menikah dan dikaruniai 2 orang putra. Kecurigaan Putri Diana terhadap perselingkuhan Pangeran Charles itu bermula ketika secara tidak sengaja Putri Diana menemukan secari kertas yang berisi ajakan makan malam dari Camilla kepada Pangeran Charles. Wah, no freelance ya kan. Tidak ada makan malam yang gratis. Lagian kenapa bukan gua juga yang diajakin makan malam ya kan. Sejak saat itu, Putri Diana mulai menyadari bahwasannya intensitas kebersamaan antara Putri Diana dengan Pangeran Charles itu lebih sedikit daripada intensitas kebersamaan antara Pangeran Charles dengan Camilla. Nah, rasa sakit hati Putri Diana itu semakin menjadi pada saat secara tidak sengaja lagi ia menemukan foto-foto Camilla di buku diari milik Pangeran Charles. Hingga pada akhirnya Camilla pun mengambil langkah yang cukup berani. Hingga pada suatu waktu saat di mana Pangeran Charles dan juga Camilla itu berjanji ingin bertemu pada sebuah acara makan malam. Nah, pada saat itu tidak ada seorang tamu pun yang mengetahui bahwasannya akan kedatangan Putri Diana, karena memang Putri Diana itu tidak diundang. Nah, sejak peristiwa malam itu, Pangeran Charles dan Putri Diana akhirnya berpisah. Pada tanggal 29 Agustus tahun 1996, keduanya resmi bercerai. Beberapa tahun setelah perceraian antara Pangeran Charles dan juga Putri Diana, untuk pertama kali Putri Diana terekspos melakukan hubungan spesial dengan seorang produser dan juga milioner, Dodi Al-Fayed, anak seorang pengusaha dari Mesir bernama Muhammad Al-Fayed, sekaligus sebagai pemilik Harrods. Harrods itu buat kalian yang belum mengerti ya, Harrods itu semacam department store besar lah di Inggris. Nah, Dodi Al-Fayed ini merupakan satu-satunya pewaris tunggal terhadap Harrods tersebut. Jadi bisa dibayangkan memang Dodi ini orang kaya bener. Jadi nggak salah Putri Diana memilih Dodi, ya kan? Namun sayang, pada tanggal 31 Agustus tahun 1997, Dodi Al-Fayed dan juga Putri Diana ditemukan tewas dalam sebuah kecelakaan di Paris, Prancis. Nah, berikut adalah kronologinya. Pada pukul 13.50 siang, Putri Diana dan Dodi Al-Fayed itu terbang dengan jet pribadinya dari Olivia menuju Paris. Pada pukul 15.20 sore, mereka tiba di Paris dan disambut oleh sekitar 20 orang paparazzi dan mereka langsung menuju Hotel Ritz. Jadi buat kalian yang belum mengerti paparazzi, paparazzi itu merupakan juru foto bayaran. Pada pukul 16.30 mereka sampai di Hotel Ritz. Dan kemudian pada pukul 18.27 Dodi bersama Rhys John, yaitu bodyguardnya Diana, pergi membeli cincin untuk Diana. Dan pada pukul 18.54 Dodi dan Diana pergi ke apartemennya Dodi. Pada pukul 19.15 Dodi dan Diana sampai di apartemen dan mereka langsung disambut lagi oleh sejumlah paparazzi. Dan kemudian mereka kembali ke Hotel Ritz untuk makan malam. Pada pukul 19.45 mereka sampai di Hotel Ritz. Dan pada pukul 22 malam Henry Paul, supir pribadinya Dodi, mengantarkan Diana dan Dodi dari Hotel Ritz ke apartemen Dodi. Jadi udah kayak setrikaan ya, bolak-balik dari Hotel Ritz menuju ke apartemen, terus balik lagi dan kembali lagi ke apartemen pada jam 10 malam. Pada saat menuju ke apartemennya Dodi, itu Putri Diana dan juga Dodi Al-Fayed, mereka menumpangi sebuah mobil Mercedes-Benz berwarna hitam
Posisi mereka duduk di bagian belakang, sementara sang sopir, Henry Paul, di sebelahnya duduk bodyguard Putri Diana, Rhys John. Pada saat mereka kembali, mereka itu diikuti oleh sejumlah paparazzi menggunakan mobil. Mereka kemudian berinisiatif untuk menghindari kejaran dari paparazzi, maka mereka menempuh jalur yang tidak biasa mereka lewati. Tepat pada pukul 00.30 malam, akhirnya kendaraan mereka memasuki sebuah terowongan yang berjarak sekitar 2 km dari Menara Eiffel. Hingga akhirnya mobil Mercedes-Benz tersebut menabrak sebuah tower pembatas jalan. Hingga akhirnya mobil mereka berputar 180 derajat hingga akhirnya terhempas. Diketahui bahwasanya baik Dodi maupun supir pribadi mereka ditemukan dalam keadaan tewas. Sementara bodyguard Putri Diana, Rhys John, ditemukan dalam keadaan sekarat dengan luka parah di bagian kepala dan dada. Sementara Putri Diana diketahui pada saat ditemukan juga dalam kondisi sekarat. Pada pukul 1:55 dini hari, seorang dokter yang kebetulan lewat juga melalui terowongan tersebut memutuskan untuk memberikan pertolongan kepada Putri Diana. Pada pukul 2:05 dini hari, dengan tubuh yang penuh berlumpur dengan darah, akhirnya Putri Diana sampai ke rumah sakit. Tepat pada pukul 4 dini hari, tim dokter yang menangani Putri Diana akhirnya memutuskan bahwasanya Putri Diana telah meninggal dunia setelah mengalami pendarahan yang cukup hebat. Setelah dilakukan investigasi selama 18 bulan dan melalui proses peradilan yang cukup intens, polisi Prancis akhirnya menyimpulkan bahwasannya kecelakaan yang dialami oleh Putri Diana disebabkan oleh sang supir yang membawa kendaraan tersebut dalam kecepatan tinggi dan di bawah pengaruh alkohol. Putusan itu akhirnya menimbulkan banyak tanda tanya dan juga konspirasi. Banyak orang yang percaya bahwasanya kecelakaan itu merupakan konspirasi dari agen-agen rahasia keluarga kerajaan mantan suami Putri Diana. Nah, beberapa alasan yang menyebabkan timbulnya dugaan konspirasi atas kecelakaan yang menimpa Putri Diana. Yang pertama, Putri Diana kerap kali menunjukkan foto-foto yang tidak pantas bagi seorang keluarga kerajaan, di mana media massa pada saat itu kerap kali menampilkan foto-foto Diana dan juga kekasihnya Dodi pada saat mereka sedang berlibur. Alasan kedua, juru bicara Alfred bersaksi bahwasannya Dodi esok harinya setelah ia mengalami kecelakaan akan melakukan sesi wawancara pada sebuah stasiun televisi, dan pada sesi wawancara tersebut Dodi berencana mengumumkan pernikahannya dengan Putri Diana. Alasan ketiga, jika Dodi dan juga Putri Diana benar-benar melakukan pernikahan, maka secara otomatis Pangeran Harry dan juga Pangeran William akan memiliki seorang ayah tiri yang beragama Muslim. Sementara dalam kerajaan monarki di Inggris, keyakinan mereka tidak boleh dicampuri dengan keyakinan dan juga kepercayaan lain karena mereka menjunjung tinggi kultur maupun superioritas mereka sendiri. Alasan keempat, ada aturan di kerajaan yang mengatur bahwa seorang raja maupun seorang ratu tidak diperbolehkan menikah selama mantan istri ataupun suami mereka masih hidup. Intinya, dipastikan bahwasannya Pangeran Charles tidak akan bisa melakukan pernikahan dengan Camilla, sahabat dekatnya Putri Diana tadi, selama Putri Diana masih hidup. Konspirasi atas kematian Putri Diana ini akhirnya ditanggapi oleh polisi Prancis bahwasannya dari hasil pemeriksaan darah sang sopir diketahui bahwasannya mengandung alkohol di atas ambang batas normal. Namun anehnya, dari hasil penyelidikan CCTV yang terpasang dari mulai Hotel Ritz sampai ke CCTV di mana lokasi kejadian tersebut, tidak ada gambar yang menunjukkan sang sopir meminum minuman alkohol. Seorang saksi mata mengatakan ada kemungkinan lain penyebab kecelakaan yang dialami oleh Putri Diana dan juga Dodi, di mana pada saat itu mobil Mercedes-Benz yang ditumpangi oleh
mereka berdua diserempet oleh mobil Fiat Uno berwarna putih. Dan pada investigasi pada bangkai mobil Mercedes-Benz memang ditemukan adanya cat Fiat Uno putih yang menempel pada bangkai mobil Mercedes-Benz. Namun mobil Fiat Uno ini tidak pernah ditemukan. Tapi seorang fotografer Inggris, James Anderson, memiliki mobil yang sama. Ayah Dodi, Muhammad Al-Fayed, meyakini bahwasannya mobil yang membawa Putri Diana dan juga putranya Dodi itu diserempet pada saat kecepatan tinggi sehingga mobil Mercedes-Benz tersebut hilang kendali dan akhirnya menabrak pilar pembatas jalan. Dan ini menurutnya merupakan unsur kesengajaan. Namun sang fotografer mengakui bahwasannya ia tidak berada di lokasi tersebut pada saat kejadian menimpa Putri Diana. Dan akhirnya sang fotografer pun dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah. Namun ironisnya, beberapa lama kemudian sang fotografer ditemukan dalam keadaan tewas di dalam mobilnya yang terbakar. Pada saat itu ditemukan sang fotografer duduk di belakang supir dan kepalanya itu sudah terputus, terjatuh di sebelah, dan pada bagian keningnya terdapat luka tembak seperti sebuah penghilangan seorang saksi kunci, ya kan. Teori lain mengatakan bahwasanya Putri Diana sejak lama mengkhawatirkan kecelakaan yang dibuat untuknya sejak lama. Teori ini muncul setelah mantan kepala pelayan Putri Diana menunjukkan catatan yang dibuat oleh Putri Diana usai perceraiannya dengan Pangeran Charles. Isi catatan tersebut kurang lebih seperti ini ya, kita bacakan ininya aja ya, terjemahannya. Saya duduk di sini di meja saya hari ini bulan Oktober, merindukan seseorang untuk memeluk saya dan mendorong saya untuk tetap kuat dan mengangkat kepala saya tinggi-tinggi. Fase khusus dalam hidup saya ini adalah yang paling berbahaya. X sedang merencanakan kecelakaan di mobil saya, rem blong dan cedera kepala serius untuk memperjelas jalan bagi Charles untuk menikah. Demikian tulisan tersebut diungkapkan oleh mantan pelayan Putri Diana. Nah, sampai di sini bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komen di bawah.